Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang saya hormati Bapak dosen pemangku Dr. Hendrizal, Sekretariat Matematika Perbankan. Baiklah, materinya saya di sini ingin mempresentasikan judul studi Quran saya yang pertama, Ulumul Quran. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ulumul Quran. Secara bahasa, ulum yang artinya ilmu pengetahuan, sedangkan Al-Quran yang bermakna kitab suci Al-Quran. Jadi secara istilah, ulumul Quran adalah ilmu yang mempelajari tentang Al-Quran itu sendiri. Baiklah, adapun tujuan ulumul Quran adalah agar umat Islam memahami isi kandungan Al-Quran secara menyeluruh, baik dari sisi teks maupun juga konteks. Adapun ruang lingkup ulumul Quran mencakup dua. Yang pertama, ilmu asbabun nuzul, yaitu ilmu yang membahas tentang sebab-sebab turunnya suatu ayat. Sedangkan yang kedua, ilmu tafsir, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang makna ayat secara mendalam, baik itu mutasyabih maupun muhkam. Baiklah, judul selanjutnya yaitu tentang kesempurnaan di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui bahwasanya Al-Quran bukan hanya sekedar kitab suci, melainkan mukjizat yang diturunkan oleh Allah melalui perantara malaikat Jibril yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun dimensi kesempurnaan Al-Quran mencakup dua. Yang pertama, kesempurnaan redaksi dari segi sastra, yaitu yang mana Al-Quran ini turun di tengah bangsa Arab itu sendiri yang mana berada di puncak kejayaan. Yang kedua, kesempurnaan bagian struktur dan sistematika. Meskipun Al-Quran diturunkan secara bertahap selama lebih kurang 23 tahun, Al-Quran memiliki benang merah yang utuh antara ayat dan surah maupun juz itu sendiri yang sangat kuat. Baiklah, yang ketiga, konsep pendidikan Al-Quran. Perlu kita ketahui, berbicara tentang pendidikan tanpa Al-Quran sama artinya berbicara tentang membangun manusia tanpa ada pedoman. Jadi Al-Quran ini memiliki peran yang begitu penting bagi umat manusia itu sendiri, yang mana peran pentingnya itu dijadikan sebagai pedoman atau petunjuk bagi umat manusia agar tidak mengalami kesesatan. Contohnya surah Al-Fatihah ini disebut juga sebagai induk Al-Quran, yang memberikan tuntutan hidup kepada manusia secara garis besar, yang mengajarkan tentang kasih sayang, bersyukur, dan tentang adab seorang manusia itu sendiri. Adapun 4 istilah pendidikan Al-Quran ini menurut perspektif para ulama, yang pertama tadabbur, yang bermakna mempertimbangkan. Yang kedua tazkiyah, yang artinya penyaringan atau pemurnian. Yang ketiga tafakuh, yang artinya mempelajari. Yang terakhir hidayah, yang mana memberikan petunjuk. Jadi Al-Quran ini dijadikan sebagai petunjuk bagi umat manusia agar tidak mengalami kesesatan. Sebagaimana firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Seperti apakah jalan lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Artinya yaitu jalan yang engkau ridhoi dan bukanlah jalan yang sesat. Judul selanjutnya, konsep intekstualitas dalam Al-Quran. Intekstualitas merujuk pada hubungan dan dialog antara satu teks dengan teks yang lainnya. Adapun secara terminologi atau istilah yang diberikan para ulama, munasabah adalah ilmu yang mengaitkan bagian-bagian awal ayat dan akhirnya, yang mengaitkan lafaz umum dengan lafaz khusus atau hubungan antar ayat yang terkait dengan sebab dan akibat.
Menurut Quraisy Shihab, ditafsirkan dalam kitab Al-Munasabah, Al-Misbah mengedepankan pengertiannya tentang munasabah dalam ilmu Al-Quran disandingkan dengan tema pokok dalam Al-Quran. Al-Munasabah didefinisikan oleh Quraisy Shihab sebagai kemiripan yang terdapat pada hal-hal tertentu dengan Al-Quran, baik surat maupun ayat-ayatnya yang menghubungkan uraian satu dengan uraian yang lain. Baiklah, yang selanjutnya fungsi perumpamaan Al-Quran. Adapun pengertian perumpamaan yang terdapat dalam Al-Quran, yang mana perumpamaan Al-Quran disebut juga dengan amsal, artinya jamak dari masal yang berasal dari kata bahasa Arab, yaitu masal yang artinya sesuatu yang serupa atau sebanding. Jadi secara umum perumpamaan adalah sesuatu yang serupa yang menyampaikan pesan kepada pelajaran atau pembaca untuk dijadikan contoh, yang mana contoh-contohnya yaitu kisah-kisah umat terdahulu yang dijadikan contoh oleh Allah Subhanahu wa taala agar umat manusia itu tidak mengulangi kesalahan yang dibuat oleh umat-umat yang terdahulu. Perumpamaan ini digunakan oleh Allah untuk mengatasi berbagai masalah seperti tauhid dan masalah syirik dan serta para pelakunya. Adapun fungsi amsal, yang pertama yaitu pengungkapan pengertian yang abstrak atau kurang jelas. Yang kedua, mengungkapkan suatu ayat kenyataan atau mengkonkretkan hal yang abstrak seperti dalam firman Allah dalam Al-Quran Al-Baqarah yang artinya mereka memakan atau mengambil riba yang tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan lantaran tekanan atau penyakit gila. Yang ketiga, dapat mengungkapkan makna yang menarik yang lagi sekaligus indah. Yang terakhir, dapat mendorong kita untuk bergiat beramal. Dengan dijadikan amsal atau perumpamaan yang digunakan oleh Allah, jadi kita ini dianjurkan untuk dijadikan untuk bergiat amal, sehingga tidak bermalas-malasan untuk mengerjakan amal ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, judul selanjutnya cara mengetahui asbabun nuzul. Perlu kita ketahui apa itu asbabun nuzul. Asbabun nuzul adalah sebab atau peristiwanya melatar belakangi turunnya suatu ayat atau suatu surah turunnya suatu surah ayat atau surat atau ayat Al-Quran yang turunnya kepada Nabi Muhammad SAW. Ilmu ini membantu kita untuk memahami bahwasanya makna-makna ayat terdapat di kandungan di Al-Quran sesuai dengan kondisi suatu saat wahyu itu diturunkan. Adapun salah satu cara mengetahui asbabun nuzul, yang pertama dengan mengetahui secara periwayatannya baik sahih ataupun dari garis besar melalui sahabat. Yang pertama, riwayat sahih ini berasal dari Rasulullah atau dari sahabat. Baiklah, judul selanjutnya Al-Quran sebagai sumber hukum Islam. Perlu kita ketahui apa itu Al-Quran. Al-Quran berasal dari bahasa Arab, itu Qur'an Qur'anan, artinya baca. Sebagaimana saat wahyu itu diturunkan, Al-Quran ini diturunkan melalui yang mana turunnya Al-Quran ini sebagaimana turunnya surat Al-Alaq, artinya Iqra, artinya bacalah. Jadi Al-Quran ini dari kata Qur'anan, artinya baca. Jadi maksud dibaca ini adalah Al-Quran ini digunakan untuk membaca dan dipahami sekaligus diamalkan pelajarannya agar umat manusia itu tidak tersesat. Dari pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah yang dalam bentuk bahasa Arab yang disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Menurut Muhammad Al-Zuhaili, ada pun hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran. Yang pertama, hukum akidah, yaitu hukum yang berkaitan dengan suatu keyakinan kepada Allah, malaikat, Rasul serta kitab-kitabnya. Yang kedua, hukum etika atau hukum qiyas, suatu perilaku yang berkaitan dengan kepribadian seorang manusia itu sendiri. Yang ketiga, hukum amaliyah, yaitu hukum yang berhubungan dengan sesama manusia atau muamalah. Sekarang asbabun nuzul dalam menafsirkan ayat Al-Quran. Nah,
Adapun hikmah mempelajari asbabun nuzul, hikmah mempelajari Al-Quran. Yang pertama untuk memahami peran dan hikmah sebagai penunjang hukum. Yang kedua sebagai penolong serta memahami maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga sebagai alat dalam mengkerucutkan maksud suatu hukum. Yang keempat menjadikan metode atau memperluas pemahaman dari makna suatu ayat itu tersebut. Baiklah, judul selanjutnya konsep takdir di dalam Al-Quran. Dalam analisisnya, Isu itu melakukan penelusuran makna konsep takdir pada suatu kosakata dalam kamus-kamus bahasa Arab. Menurut Ibnu Manzur dalam kitabnya mengatakan bahwasanya qadarah atau takdir merupakan salah satu sifat Allah yang artinya ketetapan. Jadi ketetapan yang ditetapkan oleh Allah itu tidak bisa dirubah oleh manusia. Seperti mati atau maut yang tidak bisa dihindarkan oleh manusia itu sendiri. Ada judul selanjutnya ilmu pencernaan dan pengaruh kita terhadap karya. Perlu kita ketahui apa yang dimaksud dengan ilmu Quran. Ilmu Quran adalah ilmu yang mempelajari berbagai cara membaca Al-Quran, baik dari segi pelafalan, tahkim atau tarkinya suatu bacaan, serta panjang pendeknya suatu bacaan yang sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan ras Utsmani. Adapun pengaruh qiraat terhadap variasi makna adalah tidak berpengaruh, tetapi sebagai pelengkap yang melengkapi bacaan atau memperkaya suatu makna. Selanjutnya kemukjizatan yang terdapat di dalam Al-Quran. Secara terminologi, mukjizat berasal dari kata ijazah yujizu ijazan, yang artinya ketidakmampuan atau ketidakberdayaan. Secara istilah adalah mukjizat adalah ketidakmampuan seseorang melawan ketidakberdayaan itu sendiri. Menurut persepsi ulama, mukjizat ini harus ada 5 syaratnya. Yang pertama, harus berupa sesuatu yang tidak bisa disanggupi oleh makhluk. Yang kedua, tidak sesuai dengan kebiasaan dan tidak berlawanan dengan hukum Islam. Yang ketiga, mukjizat harus berupa hal yang dijadikan saksi oleh seseorang yang mengaku membawa risalah ilahi. Contohnya mukjizat Nabi Musa untuk mengakui bahwasanya risalah ini dibawa oleh Allah Subhanahu wa taala dan untuk menentang para pengikut Fir'aun. Yang keempat, terjadi bertepatan dengan pengakuan Nabi yang mengajak bertanding menggunakan mukjizat. Yang terakhir, tidak ada seorang pun yang dapat menandingkan atau membandingkan dalam pertandingan tersebut. Baiklah, selanjutnya makna jihad dalam Al-Quran. Adapun tujuan jihad, yang pertama yaitu sebagai dasar untuk menegakkan ajaran agama Allah. Menurut ulama, jihad ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, jihad dengan ilmu, seperti kita menuntut ilmu ke sekolah. Yang kedua, jihad dengan amal, jihad dengan harta, yaitu berinfak atau menyedekahkan harta untuk pembangunan umat atau secara umum. Yang ketiga, jihad dengan fisik atau berperang, yang mana jihad ini seperti melawan tentara Zionis Israel, yang mana dilakukan oleh tentara Palestina untuk menegakkan ajaran agama Allah. Selanjutnya peran keluarga terhadap dalam mengajarkan Al-Quran kepada anak secara dini. Adapun apa yang dimaksud dengan keluarga, perlu kita ketahui keluarga adalah suatu kaitan yang berhubungan dengan pertalian darah antara ayah, ibu serta anak yang disebabkan dengan akad nikah, yang mana Al-Quran ini dijadikan sebagai pedoman untuk anak itu sendiri sejak dini. Yang mana adapun peran keluarga terhadap Al-Quran, yang mana sebagai tarbiyah atau tempat pendidikan suatu anak. Yang kedua, sebagai tempat keamanan bagi seorang anak, sehingga seorang anak itu dapat dilindungi dari KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Yang terakhir, sebagai tempat kasih sayang. Jadi orang tua itu berperan penting sebagai kasih sayang, sebagai tempat kasih sayangnya suatu anak, sehingga orang tua itu memiliki peran penting sebagai tempat pendidikan, pengajaran serta kasih sayang itu sendiri. Selanjutnya, etika melindungi lingkungan di dalam Al-Quran. Adapun
lingkungan adalah sesuatu yang diciptakan ketika melindungi lingkungan di dalam Al-Quran. Perlu kita ketahui, lingkungan adalah sesuatu yang diciptakan oleh Allah seperti manusia, alam semesta, hewan, tumbuhan. Jadi yang mana dijadikan oleh Allah SWT manusia ini sebagai pemimpin khalifah, yang mana untuk dijadikan sebagai pelindung, bukan sebagai pembuat kerusakan. Jadi Allah ini mengajukan kepada manusia, janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini. Yang mana kita dilarang untuk berbuat kerusakan seperti membuang sampah sembarangan, menebang hutan sembarangan. Sehingga Allah berfirman, "Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah." Yang artinya, dan Allah berfirman, "Hai wahai Adam, turunlah di muka bumi ini dan jadilah khalifah di muka bumi ini." Dari ayat di atas dapat kita simpulkan bahwasanya manusia ini diperintahkan untuk menjadi pemimpin yang memimpin manusia agar untuk tidak saling berbuat kerusakan. Judul selanjutnya, kajian Al-Quran di tengah disrupsi digital. Penyebaran Al-Quran telah mengalami perjalanan dari sejak zaman Nabi Muhammad SAW, masa tabi'in atau tabi'in serta masa sampai zaman sekarang ini. Penyebaran Al-Quran melalui digital ini sangat mudah, yang mana ada kajian yang baik, ada kajian yang buruk. Yang mana perlu kita bilah secara tertentu, pengajian Al-Quran ini secara digital harus dipilah dan dipilih. Jadi perlu kita mengetahui bahwasanya sumber kajian Al-Quran ini contohnya dari para ulama. Kita perlu mengetahui siapa gurunya dan bagaimana dia itu mendapatkan ilmunya. Jadi pengajian Al-Quran sampai zaman sekarang ini memang sangat mudah. Tetapi perlu kita waspada bahwasanya kajian Al-Quran yang pada masa sekarang ini banyak, ada yang berita buruk, ada yang berita yang baik. Jadi perlu kita pilih-pilih. Yang mana di media sosial ini banyak berita hoax. Dan seperti contohnya kita mendengar kajian dari para ustaz besar seperti Ustaz Muhammad atau Ustaz Buya Yahya, yang mana untuk dijadikan sebagai pedoman untuk memahami makna kandungan Al-Quran itu sendiri. Sehingga para ulama ini menafsirkan suatu ayat yang disampaikan kepada kita, yang dapat kita tonton dari kapan, seperti di kelas, sekolah dan ya. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab. Kepada bertanya, apakah ada yang ingin bertanya? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Adit. Apa pengaruh qiraat terhadap variasi suatu makna? Justru pengaruh qiraat ini tidak berpengaruh terhadap variasi makna, tetapi sebagai pelengkap atau memperkaya suatu makna yang terdapat di dalam Al-Quran. Baiklah, pertanyaan dari saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Rizal. Apa perbedaan ayat muhkam dan mutasyabih? Ayat muhkam adalah ayat yang suatu maknanya jelas yang dapat ditafsirkan oleh para ulama. Seperti fawailul lil musallin, maka celakalah bagi orang yang salat. Seperti apakah orang yang celaka dalam salat? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang lalaikan salatnya. Itu adalah contoh ayat muhkam. Sedangkan ayat mutasyabih adalah ayat yang tidak dapat ditafsirkan suatu maknanya atau maknanya kurang jelas, yang maknanya disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya alif lam mim, yang mana itu tidak dapat diketahui oleh maknanya tersendiri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Yoga. Apa perbedaan ilmu asbabun nuzul dan ilmu tafsir? Ilmu asbabun nuzul adalah ilmu yang mempelajari tentang latar belakang turunnya suatu surat atau ayat. Sedangkan ilmu tafsir adalah ilmu yang mempelajari tentang cara mendalam bacaan Al-Quran atau makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.